dalam hidup kami, untuk yang menolong kami, menopang kami semua, memampukan kami melewati hari-hari hidup kami, ya Tuhan. Biarlah setiap lidah, setiap lutut berteduh mendengarkan nama-Mu yang ajaib dan kudus itu, yang memampukan kami, menyembuhkan kami, dan memberikan kami sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang mau bersekutu dalam firman. Biarlah firman-Mu yang menolong kami dan memampukan kami semua. Dan menolak segala kuasa iblis setan yang ingin memporak-porandakan firman Tuhan. Biarlah telinga kami menjadi telinga seorang murid dan hati kami semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan. Sehingga hati kami melekat kepada Engkau menjadi persembahan yang berbau harum. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Senang bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom. Saya percaya ini semua bukan secara kebetulan. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Pak Tommy yang sudah menggantikan saya beberapa hari yang lalu. Karena memang saya ada di perjalanan keluar kota di Kalimantan Selatan dan cukup melelahkan perjalanannya. Tadi malam baru sampai sore di rumah, lalu ikut ke tempat ke Zoom. Jadi saya menyempatkan diri tadi malam. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Yakobus pasal 4. Kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Nanti kita akan baca keseluruhan ayat ini, tetapi kita akan memulainya dengan ayat yang keempat. Saya memberikan tema jangan bersahabat dengan dunia. Ayat 4 berkata begini firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangan teknologi atau perkembangan yang ada ini, bisa-bisa saja kita lebih mencintai dunia dibandingkan dengan firman Tuhan. Atau dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Karena lebih tertarik daripada hal-hal jasmani, lebih tertarik daripada hal rohani. Kenapa? Karena biasanya hati manusia dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Hati manusia dibutakan oleh keinginannya sendiri. Atau hati manusia itu lebih tertarik mengabdikan dirinya kepada dunia dibandingkan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Nah, Alkitab sangat jelas berkata kepada kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang yang mencintai dunia adalah orang yang mudah diprovokasi oleh keadaan. Sehingga keadaannya tidak bisa dikendalikan akibat dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Saya mempercayai bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan mendapat kekuatan baru di saat masalah apapun yang ada. Sebab Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, sehingga ketika kita membaca firman berarti Yesus ada di sana. Setiap hari ketika kita bergantung dengan mau bertemu dengan Tuhan, dia baca firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini teguran yang keras yang disampaikan oleh Yakobus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Berarti tidak ada konsisten di sana. Atau tidak ada ketaatannya di sana. Atau tidak ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk setia. Dan saya percaya di akhir zaman ini untuk mencari orang yang setia itu sulit sekali. Sulit sekali. Baik dalam pertemanan, dalam keluarga, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya Bapak Ibu. Sangat sulit ditemukan kesetiaan itu. Ukuran kesetiaan itu harus ada. Oh ini kalau saya mau setia, oh iya saya dapat ini, saya harus setia. Tapi reward kita mengikut Tuhan adalah mahkota kehidupan. Orang yang setia mengikut Tuhan, rewardnya adalah mahkota kehidupan. Atau kekekalan, hidup yang kekal.
atau hidup yang abadi. Tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidaklah kamu tahu. Berarti ini teguran kepada orang-orang mungkin suam-suam kuku. Alkitab berkata, jangan kita menjadi seperti suam-suam kuku. Karena ketika kita menjadi suam-suam kuku, Tuhan sendirilah yang menjadi lawan kita. Lebih baik kita menjadi orang yang panas sekalian. Dan kalau dingin-dingin sekalian, jangan sampai kita pelin-pelan atau kita berdiri dua kaki. Tidak boleh dalam mengikuti Tuhan berdiri dua kaki. Sebab Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kepada Tuhan, ya kita harus ambil segala konsekuensinya. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Bukan sesuai dengan ego kita. Bukan sesuai dengan gimana cara dunia hidup. Tapi kita menunjukkan diri bagaimana cara anak kerajaan surga hidup. Anak kerajaan surga hidup itu pasti dia akan setia. Setia dalam pekerjaannya, setia dalam apa yang dia lakukan, setia dalam menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Setia dalam pengharapan, ya kan? Tiba-tiba ada angin, tidak ada angin, tidak ada badai. Weh, dia meninggalkan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Karena keadaan. Jangan sampai iman kita bergantung pada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di Zoom ini pagi ini hamba Tuhan semua. Dan tidak perlu lagi saya menjelaskan banyak hal tentang firman. Karena firman Tuhan itu sebenarnya bukan untuk kita selalu jelaskan, tapi bagaimana kita melakukan. Karena praktek firman Tuhan itu jauh lebih indah dibandingkan kita berkata-kata sebenarnya. Karena satu tindakan itu mengalahkan beribu-ribu kata. Hanya Yesus bukan hanya berkata, tetapi dia memberikan teladan. Jadi sebagai orang yang percaya atau kita ini yang mengikut Tuhan, yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Mari ketika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, janganlah mencintai dunia ini. Lalu kita bertanya, Pak, berarti aku tidak boleh kerja. Saya tidak boleh berusaha, saya tidak boleh berbuat itu, berbuat ini. Silakan. Tetapi ingat, semuanya itu harus dimulai atas kehendak Tuhan. Bahwa kita menyadari bahwa saya kalau bekerja, saya bekerja bukan untuk bos saya, tetapi saya bekerja untuk Tuhan. Karena di sanalah pemeliharaan Tuhan itu mungkin melalui perusahaan di mana kita kerja, kita dipelihara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, segala sesuatu yang kita kerjakan, jangan kerjakan dengan untuk manusia, tetapi kerjakanlah untuk Tuhan. Berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, harus berpusatkan kepada Tuhan. Bukan berpusatkan kepada kita. Dan di ayat berikutnya, kalau kita membaca Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 itu di ayat berikutnya, Tuhanlah yang memberikan kita reward. Atau Tuhan memberikan kita hadiah di sana. Nah, dalam hidup kita pengikutan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Karena Alkitab berkata dunia ini semakin jahat. Bukan semakin baik. Coba kita melihat media sosial sekarang. Yang ada sekarang makian, cacian, hinaan. Semua lengkap sekarang di media sosial. Salah ngomong dipelintir. Salah ini dipelintir. Orang sudah mulai dibutahkan oleh media sosial. Di mana iman kita sebagai orang percaya taruhannya. Kalau kita tidak mampu, maka iman kita tergilas. Coba kita melihat sekeliling kita. Coba kita melihat perkembangan teknologi. Kalau perkembangan teknologinya Cina, kita mendengarkan mereka membangun matahari. Coba bayangkan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang percaya mengulangi kisah Menara Babel. Di mana kita mau tandingin Tuhan. Orang sekarang mau tandingin Tuhan. Orang sekarang mau melawan Tuhan dengan daya yang dia yang punya, dengan jeniusnya, otaknya, dengan dia bisa buat barang yang menyerupai apa segala macam. Coba kita melihat nanti. Saya mendengarkan kemarin kalau sekarang kita harus pakai KTP
elektronik, tapi bukan yang kita pegang sekarang. Semua melalui HP. Kita harus buat melalui HP, kita memperkenalkan diri dengan orang melalui HP sekarang. Nah, coba kita membayangkan, kalau kita tidak jeli dalam melihat perkembangan zaman ini, akan menggiring kita semua, anak-anak Tuhan, untuk lebih mencintai dia. Lebih nyaman. Coba kita lihat anak-anak muda sekarang. Mereka lebih nyaman main game. Mereka lebih nyaman untuk main HP dibandingkan dengan mereka berada di rumah Tuhan. Atau mereka berdoa, atau mereka memuji Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya yang meneliti ini, tetapi kita semua ketika kita melihat perkembangan zaman. Sekarang gereja di bawah HP, dan ketika pendeta khotbah, cuman pendetanya yang berkuar-kuar, sedangkan jemaatnya sedang kasihkan WA, sedang kasihkan curhat. Oh, pendetaku itu kayaknya enggak cocok deh pendetaku hari ini sampaikan firman Tuhan. Bisa jadi. Apa itu yang disebutkan kita sebagai anak-anak? Jangan sampai kita dibelenggu oleh iblis. Iya. Jangan sampai kita terikat oleh perbuatan iblis. Iblis senang melihat kita begitu. Oh, kamu ibadah cuma hanya mungkin karena kamu di KTP Kristen saja kamu ibadah. Oh, kamu ibadah cuma hanya rutinitas. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang berubah. Oh, begitu. Teknologi berubah, Bapak Ibu. Iman kita harus tetap kokoh, harus tetap kuat, harus tetap meyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan kita melewatinya. Tadi malam Pak Lombu berbicara tentang berjalan dalam roh. Tadi malam. Roh Kuduslah yang menuntun kita, menolong kita, memampukan kita semua. Jangan nanti kita 5 tahun ke depan jangan kita kaget kalau Indonesia penuh dengan robot. Ya, jangan sampai kita kaget sebagai orang yang percaya. Jangan sampai yang khotbah nanti di mimbar robot-robot lah. Ya kan, jangan sampai. Maka dari itu kita mempersiapkan diri. Jangan terlalu mencintai dunia ini. Dunia ini akan menuai kebinasaan. Saya membacakan sekali lagi Bapak Ibu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan. Iya, permusuhan dengan anak. Kalau kita lebih mencintai apa yang diciptakan Tuhan daripada penciptanya, itu adalah permusuhan bagi Allah. Kalau kita apa yang diciptakan Tuhan, segala yang ada di bumi ini adalah ciptaan. Bukan pencipta. Jadi orang yang terlena dengan ciptaan, dia sama saja membinasakan dirinya di dalam dosa. Tetapi orang yang terpaku dengan Tuhannya, dengan yang menciptakan, semua ciptaan akan menjadi milik. Bukankah dunia ini sudah diberikan kepada Adam dan Hawa? Berkata, usahakanlah dunia ini. Itu pemberian yang luar biasa. Tuhan memberikan dengan dahsyat. Tuhan memberikan semua yang indah kepada kita. Tuhan memberikan semua yang luar biasa buat dunia ini dalam menciptakannya. Dia menciptakan dunia ini bukan untuk orang lain, bukan untuk binatang, tetapi dia menciptakan dunia ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Segala yang ada dunia ini diciptakan untuk manusia, dan hanya kepada manusia lah diberikan kuasa. Tetapi manusia memperbudak dirinya dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jelas Alkitab berkata, Bapak, bahwa manusia tidak bisa mengabdikan diri kepada Tuhan. Anda mencintai Tuhan, berarti kita mencintai hidup. Anda mencintai dunia, berarti Anda sedang mencintai kematian yang kekal. Bekerjalah. Dan bekerjalah dengan segiat mungkin. Bekerja keraslah. Karena itu Tuhan yang mengatakannya. Tapi jangan sampai itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang mungkin, saya lihat gambar tadi malam, ada orang yang menyembah uang, ada orang yang menyembah iPad, ada orang yang menyembah semua yang ada. Jadi pusat penyembahannya uang. Pusat, kalau memang benar sih, kita harus berjuang untuk mencari uang banyak. Supaya kita bisa, ya mungkin kebanyakan orang berkata dengan uang bisa bahagia. Tidak juga menjamin kebahagiaan. Dan tidak juga menjamin dan membeli kesehatan.
Semuanya hanya Tuhan sumber segala. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cross check diri kita. Kita lihat hidup kita. Apakah kita lebih mencintai Tuhan atau kita lebih mencintai dunia ini? Kalimat ini diulangi sekali lagi, diulangi dalam ayat ini. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas. Jelas sekali Alkitab berkata. Ketika kita mencintai dunia ini, kita menjadi musuh Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kita melihat ini tema perikop ini, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kalau hawa nafsu kita tidak bisa kendalikan, maka kita akan mencintai dunia ini. Saya membaca ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kami? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nih ya, segala sesuatu yang terjadi itu biasanya terjadi dalam hawa nafsu kita sendiri, kata kitab Yakobus. Apalagi kalau tujuan kita tidak sampai, kita melakukan cara-cara yang tidak baik. Kita melakukan cara-cara yang kurang tepat. Dan kita contoh Bapak Ibu ya, sekarang kalau kita cari kerja harus ada orang dalam. Harus ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, kita nggak diterima. Sudah mulai, bukan lagi kualitas yang dilihat. Tetapi yang dilihat sekarang bagaimana menemukan orang dalam. Mungkin kalau saya melamar di rumah sakitnya Pak Hari, diterima saya. Karena ada Pak Hari di dalam. Ya kan? Oh iya, itu Pak Efrianto lah, aku kasih aja kerjaan. Kasih jadi klinis servis aja, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa hidup. Kan contohnya begitu. Orang dalam. Ya kan? Ada satu cerita begini Bapak Ibu. Jangan pegang pagi ini. Karena baru bangun, biar kita ada satu cerita, ada opa, orang Manado. Opa ini suka sekali makan daging babi. Suka sekali makan daging babi. Dia suka sekali dia makan daging babi, tapi udah tua. Semua gigi-giginya gigi palsu. Udah tua. Tiba-tiba diundang ke undangan. Bilang, Pak datang ke undangan, ada nikahan. Di undangan itu prasmanan, ada baskom yang dituliskan di situ sop babi. Opa sukanya sop babi. Ketika dia sampai ke baskom, diambil tempatnya. Ketika diambil, baru diaduk-aduk terus selama 15 menit. Yang orang belakang ngantri. Kok Opa lama betul katanya. Mohon maaf, gigi palsu saya jatuh di dalam sop ini katanya. Semua orang ngantri, pindah Bapak Ibu, pindah. Jangan tuh ambil itu. Yang ada bukan sop daging babi, yang ada sop gigi palsunya Opa. Mateng deh tuh. Baik, kita hanya gurau Bapak Ibu. Terkadang hidup ini juga perlu yang namanya itu supaya jangan tegang hidup ini. Karena saya percaya Bapak Ibu, kita semua punya pergumulan. Orang kaya, orang miskin, dan orang yang menurut kita tidak ada pergumulan. Semua manusia mengalami pergumulan hidup. Jadi jangan sampai ya kita ini udah kenal Tuhan, kita udah datang ke gereja, tetapi sia-sia. Hanya gara-gara kita lebih mencintai. Cintailah Tuhan dan sepenuhnya. Ayat yang kelima Bapak Ibu, saya cepat saja karena ini udah mau jam 6 kan Jakarta, kalau di sini udah jam 7. Di sini udah jam 7. Alkitab berkata ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Diinginkan Tuhan rohnya yang ada dalam diri kita. Ingat hal ini. Diinginkan Tuhan roh ini yang ada dalam diri kita. Jadi setiap kita bernafas, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Perbanyaklah bersyukur. Jangan perbanyak murem. Jangan perbanyak menggerutu. Jangan perbanyak memberontak kepada Tuhan. Dibunuh seperti orang Israel ya Bapak Ibu.
Ketika mereka memberontak, apa yang terjadi? Kematian yang datang kepada mereka. Kalau orang yang muram-muram benar loh, kalau orang itu muram terus nggak ada sukacita, bisa-bisa pecah pembuluh darah. Bisa ya Pak Hari ya, sebagai dokter ya, bisa pecah pembuluh darahnya, mati. Ya. Mungkin dia belum ketemu obat tadi. Kalau dia udah ketemu obat tadi, mungkin dia ketawa, ya kan? Oke. Jadi itu, jangan juga kita berdoa untuk keinginan kita sendiri. Jangan kita meminta kepada Tuhan untuk keinginan kita sendiri. Itulah persahabatan, contoh-contoh persahabatan dengan dunia ini. Kita menginginkan mobil supaya kita dilihat orang, wow, dia naik mobil, merek mobilnya, mobil mantap loh, mobil elektrik, wih mantap betul. Ya kan? Ada satu gereja yang pernah saya dengar di Jakarta, kita tidak perlu sebut merek. Ada satu gereja mengajarkan jemaatnya kalau kita ikut Tuhan kita harus punya mobil, kita harus semua jemaatnya datang ke dealer tuh untuk cicil mobil. Tiba-tiba nggak bisa bayar semua jemaatnya. Gimana ya? Siapa yang salah? Makanya kita sebagai hamba Tuhan ini kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai karena Alkitab berkata yang ketiga Bapak Ibu. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan sampai kita beli segala sesuatu hanya untuk hawa nafsu. Biar kalian tahu ya. Kalau orang Batak bilang, biar kalian tahu ya. Kita ini opung so diberkati Tuhan. Ya kan? Diberkati dalam mobil. Kalau memang kita mampu ya mampukan. Jangan memampukan diri tidak bisa bayar. Ya kan? Ya kalau kita tidak bisa makan daging ya kita makan ikan asin. Sama kok. Sama kenyang. Jangan kita menggerutu hidup ini loh. Benar kan Bapak Ibu? Atau kalau kita nggak bisa makan daging ayam, ya udahlah makan sayur. Nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting kita masih ada di koridornya Tuhan. Jangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, begitu malang nasibku. Begitu sedih hari-hariku. Begitu dan begitu Tuhan. Aku mau makan fried chicken. Aku mau makan segala macam. Kita hanya untuk memuaskan nafsu kita. Iya. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk untuk hawa nafsu kita, tetapi semuanya kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu terjadi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus membangun diri di hadapan Tuhan. Dan yang keenam, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Allah menentang orang-orang yang sombong, tetapi dia mengasihi orang yang rendah. Dan yang ketujuh, karena itu, nah, supaya kita tidak bersahabat dengan dunia, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, karena itu, tunduklah kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau bersahabat dengan dunia harus menundukkan diri kepada Tuhan. Itu poinnya. Tunduklah kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita tidak berontak. Toh. Orang yang tunduk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya, ketika kita tunduk kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Supaya kita tidak congkak. Lawanlah iblis dengan cara apa? Berdoa, memuji Tuhan, bergaul erat dengan firman Tuhan. Ya, jadi lawanlah iblis. Jangan sampai iblis yang melawan kita dan berkata, aku senang deh dekat sama ini, dekat sama itu. Jangan sampai gitu ya. Lawanlah iblis. Dan yang berikut supaya kita tidak bersahabat dengan dia. Mendekatlah kepada Allah adalah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Yang berikutnya adalah sucikanlah hatimu. Tapi kita itu harus suci di hadapan Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama selagi kita ada di dunia ini untuk tidak tergoda dengan segala kemewahan dunia ini. Keindahan dunia ini akan menuai kebinasaannya, tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang kita kejar. Karena Tuhan sudah membayar kita semua. Dengan apakah kita balas kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa.
hanya dengan ucapan syukur terus-menerus. Karena firman yang singkat ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah menolong kami semua. Berkati kami Bapa yang baik, semua kami yang mendengarkan firman ini, dan hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Tuhan, Kau membuat firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama-Mu dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Martin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu setelah kami menikmati pujian penyembahan. Kami juga menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Ya Bapa, sungguh sukacitanya kami ketika kami mengucap syukur segala berkat dan kemurahan Tuhan yang ada senantiasa bagi kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberi kami makanan rohani yang menguatkan, yang melindungi, yang memelihara seluruh kehidupan kami. Bimbing kami terus Tuhan dengan firman-Mu, agar kami semakin dekat dan sempurna di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, lebih mengutamakan Kristus di dalam hidup ini. Kami tidak mencintai dunia ini, karena Engkau memberi kami hanya hidup sementara. Engkau juga akan menjemput kami kembali ke tempat penginapan kami yang baka di dalam sorga. Tuhan, terima kasih. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Efrianto, yang Tuhan pakai dalam memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mulia Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Bahwa kami merasakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan kami mensyukuri semuanya itu Tuhan. Tuhan berkati Pak Efrianto dalam kesehatan, memberkati juga dalam pelayanan, yang terus Tuhan pakai dia di dalam melayani, memberitakan kebenaran firman. Walaupun kelelahan meliputinya, namun dia memiliki semangat rohani karena mensyukuri apa yang Tuhan berikan semua. Terima kasih Tuhan, berkati dia sehingga dia bertambah-tambah di dalam pelayanannya, semakin penuh damai dan sukacita. Tuhan berkati dalam kehidupan, Tuhan berkati juga dalam perekonomiannya, Tuhan berkati juga dalam rumah tangganya, istri, anak-anak. Tuhan berkati agar keluarga ini, keluarga yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memberikan damai keselamatan bagi banyak orang datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat kami sebut nama satu persatu. Mereka terlibat dalam pelayanan di berbagai grup, baik di New Life, di grup-grup pelayanan di mana-mana. Tuhan, walaupun berbagai banyak kami ada di mana-mana, kami tahu itu semua adalah amanat agung Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Hendaklah kamu terus memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya segala lidah mengaku dan segala lutut berlutut menyembah Tuhan. Itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang boleh dipakai untuk melayani.
kehidupan baik pribadi, kesehatan, rumah tangga, perekonomian mereka. Tuhan terus memberkati. Kami berdoa untuk kami semua, grup di New Life ini, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami semua dalam kehidupan kami, baik kehidupan hari-hari, dimanapun kami ada. Biarlah kami semakin erat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Hari, juga Tuhan berkati dia di dalam tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati juga dalam pekerjaan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anak. Satukan mereka dalam rumah tangga yang dikasihi Kristus. Berkati juga orang tua yang juga dengan penuh sukacita boleh ada bersama keluarga ini. Tuhan terus memberkati. Berkati juga Ibu Pungki yang juga Tuhan pakai untuk boleh memimpin WL dalam grup ini. Tuhan juga berkati kesehatan, berkati rumah tangga, ekonomi, dan misi-misi pelayanan Tuhan ini. Tuhan Bapak juga memberkati kami semua petugas-petugas pelayanan ini. Semakin kami dipakai Tuhan, Tuhan sempurnakan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa dalam sorga, kami mau sehati, mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, rekan pelayanan yang saat ini menjalani pengobatan perawatan di rumah sakit. Tuhan, semua operasi, pekerjaan-pekerjaan di dalam perawatan di rumah sakit, kami percaya para dokter medis dalam pengurapan Tuhan. Bapa, Engkau berkati semua agar mendatangkan kesembuhan, mendatangkan semua hal-hal yang baik dalam perawatan ini. Terutama Tuhan, kami berdoa supaya kesehatan Bu Lydia dapat kembali dipulihkan, sehingga dia kembali Tuhan mau dipakai Tuhan dalam pelayanan ini. Kami percaya rancangan Tuhan indah pada waktunya. Bapa, Engkau berkati juga rumah tangga, suami anak-anak, Lydia. Tuhan berkati agar mereka juga bergantung kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan teman-teman kami di dalam grup ini yang mungkin dalam penderitaan sakit, Bu Mawar. Juga Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus mengurapi, memberkati Bu Mawar, sehingga dia pada saatnya nanti mengalami damai sukacita. Kesembuhan ilahi boleh terjadi dalam mujizat-Mu. Tuhan tolong tangan-tangan yang mau menolong. Tuhan mau berkati. Berkati juga rekan-rekan kami mungkin tidak sempat, kami tahu ada pergumulan apapun dalam rumah tangga, pribadi. Tuhan lawat mereka semua masing-masing. Yang berduka Tuhan memberi penghiburan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam pencobaan dan pergumulan masalah apapun, kami percaya lawatan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga mereka cepat dapat dipulihkan di dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya dalam New Life ini. Untuk pelayanan firman Tuhan baik malam nanti, kami serahkan semua dalam kesiapan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan TNI, Polri, semua pejabat-pejabat baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, Engkau jamah
para pemimpin kami, beri hikmat roh takut akan Tuhan. Mereka mampu memimpin bangsa negara Indonesia di tengah-tengah kancah pergumulan dan tantangan. Bapa, kami berdoa, biar keamanan boleh terjadi dengan baik, sehingga bangsa kami dapat membangun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk segala bencana-bencana alam yang terjadi saat ini, baik banjir maupun hujan di mana-mana, bencana gempa, Tuhan, kami mohon Tuhan jamah Indonesia, selamatkan kami dari berbagai bencana, baik bencana sakit, penyakit, corona. Tuhan tolong Indonesia, berkati pembangunan ekonomi, selamatkan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini, dalam aktivitas pagi hingga malam nanti. Kami percaya semua dalam pekerjaan apapun yang kami jalankan, setiap langkah kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Berkati perekonomian kami masing-masing hari ini, apa yang kami kerjakan, semuanya selalu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hingga malamnya di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati seluruh apa yang kau kerjakan buat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati pelayanan kita, biarlah bawa berkat Tuhan ini. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tommy. Pak Terima kasih Pak Martin, Edi. doanya Terima kasih ya. Pak Tommy, salam. Terima kasih. Jangan diingat sopnya ya. Siapa tahu ada yang mau kirim sop ke rumah, nggak usah ya, terlalu jauh. Ya. Percaya tidak. Terima kasih Pak Martin. Tuhan memberkati ya Pak ya. Pak Tommy tambah muda ini kayaknya ini. Tambah ganteng ya. Tambah ganteng ya. Tambah Ya. gemuk. Saya aja yang gemuk-gemuk tambah kurus. Kurus terus. Amin. Tapi Pak Efrianto biarpun nggak gemuk, nggak ganteng, pokoknya anak Tuhan semuanya ganteng dan cantik. Apalagi Amin. Pak Hari kita melihat. Pak Hari. Tapi Efrianto memberi semangat juang yang luar biasa. Dia capek. Amin. Iya, tetap berkobar. Capek Pak, luar biasa perjalanannya. Capek. Dari Kaltim ke Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan luas itu wilayah. Iya, mengerikan nih. Saya baru kemarin keliling di Yogyakarta, Jawa Timur. Wah, mantap. Mantap kalau keliling itu. Kalau Jalanannya ke Jogja ya, Di Pak. Jogja makan gudeg dong. dari Samarinda ke Banjarmasin berapa kilo? Kapan saya ke Efrianto ya? Mudah-mudahan saya bisa ke sana. Iya, nggak apa, silakan Pak. Nanti saya programkan dulu. Iya. Iyalah. Tahun depan ya Pak ya, tahun depan. Iya, 4 hari kita keliling. Iya, benar Pak. Di Pak Tommy punya juga bagus tuh, dari wilayah Tulungagung. Yang dekat-dekat dulu ke Pak Tommy. Pak,
Iya. Ya, boleh juga tuh Pak Pak Tommy. Martin kenapa nggak mampir kemarin waktu jalan-jalan ke Jogja itu, Pak? Iya. Padat, Pak. Padat. Ini hujan deras, Pak. Oh, gitu. Hujan. Alasan Pak, alasan itu Pak. Alasan yang memang sudah tersedia, Iya. bukan dicari-cari ya. Padahal dari Jogja udah deket tuh tempatnya Pak. Iya, Deket. sebenarnya. Iya. Jadi bisa Jadwal- bukan bisa Jadwal kopdar. Jadwal Jakarta sudah padat, jadi saya mesti balik. Itu hamba yang sibuk begitu tuh Pak Tommy, harap dimaklumi. Iyalah, Maklum ya. beliau sedang ngurus bisnis. Makanya Oh. kita juga ya Sudah kita doakan, kita topang ya. Biar Iya. sukses. Saya banyak minta nasihat Pak Hari. Saya lagi. Jagonya Pak Hari ini jago. Nih, 565 kilo Apa tuh? Di Kalimantan yang Selatan. kemarin. Ya, Waduh. Ya, itu pun kami istirahat sebentar. Kami cuman hanya antar ada anak yang lulus sekolah SMTK Kristen itu loh, yang teologi. Nah, kami Iya. antar anak itu kemarin. Capeknya minta ampun. Perjalanannya melelahkan. Nggak ada istirahat, cuman kita nggak makan juga. Susah cari makan di perjalanan. Itu yang membuat capek sebenarnya. Naik Udah apa? lapar ya. Naik apa Pak? Lain kali Naik bawa mobil bekal atau naik Pak. motor? Mobil, Oh. mobil Pak, mobil. Iya. Mobil. Lain kali bawa bekal supaya nggak kelaparan. Kita perginya bawa bekal, Oh, pulangnya pulangnya yang habis. nggak bawa, Pulangnya bawa habis. bekal. Kehabisan. Nggak ada yang bekelin ya. Iya. Oke lah. Iya. Sorry tadi, mohon maaf banget saya terlambat. Memang saya benar-benar agak sedikit capek ya. Ya Sorry ya. nggak apa-apa. Dimaafkan Pak. Untung tadi ada Pak Tommy. Kalau saya nggak masuk tadi ada Pak Tommy, palingan Oh, ditolong. nggak bisa, sekarang nggak bisa ganti-gantian. Karena saya lihat meskipun lelah, Pak Efri tetap semangat. Semua semangat, Pak Tommy. Yo, Ya. ya, udah itu tadi malam bangunnya jam 4 karena ada anak kecil kan nangis bangun. Saya bilang masih lama kok, udah mau jam 5, masih lama, saya mau istirahat Saya lagi. maksudnya bangunin papanya itu. Tiduran kebablasan. Oh. Kori, Ya, Ya, ini Livi mau ke UGD dulu ya. silakan. Ya, Hati-hati ya, nah. Livi. Iya. Dan berkati ya, cepat sembuh ya. Gimana Pak Tommy? Suasana tahun baru di sana Pak? suasananya ya puji Tuhan aja lah. Mantap lah ya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya ya. Nggak apa-apa Pak. Kan saya bilang tadi asalkan ada ikan asin, udah kita bersyukur aja lah, kita layani Tuhan. Padahal ikan asin itu mahal loh Pak Yanto. iya, jangan makan ikan Asin asin. mahal. Makan tahu sama tempe. Nah tempe itu yang murah. Udah sering kami nyanyikan dulu itu Pak Hari waktu di asrama. Tahu tempe tidak berubah selama-lamanya. Aduh, terlalu sering ya. Terlalu sering. Jadi Sampai bukan kita dimakan bosan aja, tapi melihatnya. dinyanyiin juga ya. Dari bentuk yang besar sampai bentuk yang kecil udah bosan kita melihat itu tempe tahu. Pak Tommy suka itu. Kalau Pak Hari beda. Oh, itu makanan kita sehari-hari di sini Pak. Pertama simpel, murah, dan bisa bertahan 2-3 hari. Ya, Lumayan ya. Tahu benar tempe itu Pak. itu Benar, selalu Pak. ada Pak. Tahu Nanti tempe. saya fotokan Pak. Nggak perlu Pak. Saya juga punya. Sampai dinyanyikan itu, coba bayangkan Pak, dinyanyikan. Tahu tempe tidak Kan berubah. Tanda Apalagi bersyukur kan? iya. Tanda bersyukur. Iya. Kalau Pak Hari apa? Pak Hari di sana ketemu tempe apa enggak Pak? Ada tempe. Ada di tahu. sana. Oh, di sana gudeg pun ada coba. Kira Iya, enggak ada. Oncom aja juga ada. Oh, tuh. Dia bawa dari sini, Pak. Oncom Iya, ada. kira enggak Pak? Ketek ada, tapi jengkol nggak ada. Untung saya nggak doyan jengkol, makanya Gimana? Gimana Jakarta, yang tinggal di Jakarta ini aman dengan hujan? Aman dengan ya kalau banjir? hujan sesuai dengan bulannya, Pak. Bulan Banjir Januari gimana? kan Benar. nah, Eprianto di Januari kan sini hujan sehari-hari. banjir juga semua di semua wilayah Oh, iya. tenggelam. Banjir ya?
Iya. Oh, itu melawan sunnah Rasul sih. Nah, sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya dilawan, makanya dialirkan ke laut, harusnya dialirkan ke bumi. Apa Tommy ya? Betul, betul. Wah, ini rupanya akrab ini dengan Ya, Pak Tommy lagi ngelamun. pimpinannya ini Sunnah Rasul. Lagi ngelamun Pak Tommy. Ya, kita doain Pak Tommy biar Enggak, tambah Pak, hari tambah pagi ganteng. ini ngelihat anak-anak saya sedang berbenah mau berangkat sekolah ini loh. Waduh. Oke. Wah, Kita doakan supaya cepat kelihatannya dapat cakep ya, Pak dan ya. cantik ya Pak. Mama baru. Kita doain ya Pak Yanto ya. Ya, kalau saya sih doain yang terbaik. Saya mau pamit olahraga pagi ya. Oh iya Aku iya ikut, Pak. iya. Saya mau ikut olahraga, Pak. Tuhan berkati. Boleh nggak? Nanti malam hadir lagi ya. Oke, siap. Nanti malam Pak. saya nggak bisa ikut ya. Saya ada jadwal. Oh, Jadwalku sekarang udah cukup agak sedikit Baru padat. mau ditunjuk khotbah lagi. Pak Martin, Enggak, Pak enggak, Martin bercanda, bisa, bercanda. Pak Martin bisa doa nggak ntar malam? Oh iya. Baik. Oke, saya usahakan Pak Hari. Bisa ya. Tolong minta temanya Pak sama ayatnya. Oh iya. Khotbah. Oh, Khotbah Pak. oke. Bukan doa, khotbah. Saya Udah, pagi udah. sampai sibuk. Biar kasih Pak Tommy aja, sudah. Pak Tommy lagi. Pak Kasihan Pak Tommy dulu, Tommy. Pak Tommy. Itu stok. Kan serep saya jadinya, Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang jadi serp itu yang berkatnya juga berlimpah. Sama Pak. Stok dia. Haleluya. Oh iya Pak Tommy. Saya mau minta maaf nih Pak Tommy. Kemarin saya telepon Pak Tommy mau minta maaf. Ya. Kan Pak Tommy kasih tema jadi menyimpang dengan apa yang di ujian yang saya naikkan. Jadi temanya kan takut. Pertama saya berpikir, wah ini El Shaddai ini. Saya cari yang puji-pujian tentang ketakutan-ketakutan. Setelah saya baca, seperti Pak Yanto tadi kan temanya di nomor 4, di ayat 4, tapi itu kaitannya nomor 1, 2, 3, sampai 4, 5, 6, 7 kan. Mengenai Allah. Jangan mencari Allah lain lah, pokoknya jangan bersahabat dengan dunia. Pak Tommy kemarin takut. Wah, ternyata takutnya Pak Tommy dengan takut saya beda. Saya baca semua ayatnya itu yang menyangkut takut-takut. Wah, oh di sini mengenai pelayanan, jangan takut melayani. Jangan takut berhadapan dengan orang-orang yang dilayani kita mungkin akan menjadi musuh. Karena Tuhan pun, kita di penjara pun jangan takut. Jadi saya agak meleset dengan sorry Pak Tommy. Jadi rupanya takutnya Pak Tommy benar El Shaddai. Jangan takut menghadapi masalah, menghadapi bencana, menghadapi kelaparan. Jadi kalau kemarin meleset, sorry. Saya ambil dari perikop itu semua saya ambil. Jadi mohon kalau bisa supaya nanti Pak Martin ya. Jadi Pak Martin atau Pak Tommy? Pak Tommy bisa kan? Iya, ya. Jadi mohon Pak ya. Saya itu tema sebetulnya ingin sekali mendengarkan Pak Martin ini, Pak Martin. Iya, saya juga belum pernah loh Pak. Oke lah, sebentar malam saya lah. Siap, mantap. Berikan tepuk tangan. Sebentar malam saya Pak Hari. Ntar siang baru saya kirim Pak Hari itu. Ya. Terus besok juga belum ada loh Pak Hari. Besok malam ada Pak Sony. Besok ya, besok pagi. Besok Malamnya minggu belum. saya ada. Malam minggu saya enggak bisa, ada jadwal saya malam minggu. Malam mingguan ya. Bukan, Kita ini bukan malam mingguan, kalau hamba Tuhan ini biasanya jadwalnya udah terjadwal. Persiapan untuk ibadah minggu toh, Bu. Iya. Kalau saya secara pribadi kemarin udah ada keluar jadwal dari gereja-gereja. Saya mendapatkan jadwalnya cukup banyak. Hari Selasa, Kamis, Jumat kan. Tapi saya udah khususkan hari untuk hari Selasa kan saya minta kan di tempat kita ini saya khususkan nggak apa-apa lah hari Selasa. Cuman tuh kalau kami ini hamba Tuhan nggak bisa ditebak. Iya ya Pak Tommy. Tiba-tiba aja kita sedang Zoom di telepon. Tiba-tiba aja kita sedang Zoom di telepon. Tolong doakan anak saya sedang sakit ini segala macam kan. Jadi kan kita nggak bisa pungkiri juga. Jadi mohon maaf lah kalau kami ini hamba Tuhan bukan sebenarnya yang nggak mau ikut. Kita itu ada banyak jadwal-jadwal. Ya kadang-kadang ada kalanya waktunya seminggu luang full, tapi ada kalanya tiba-tiba penuh ya. Penuh ya. Benar itu. Nanti malam Pak Martin ya, confirm ya. Terus Ya, besok Pak. malam siapa Pak? Hari besok malam belum masih kosong nih. Pak Tommy padat.
Pak Yanto Kalau- bisa Kalau saya nanti besok malam. malamnya, Malam mingguan di Zoom, Pak. saya khotbah sama pemuda. Waduh. Atau sekalian saya gabung khotbah sama pemuda. Wah, Boleh kali ya. boleh Kita kan masih berjiwa muda, Pak. No problemo. No problemo. Benar Oke, tuh. begini, kalau memang tidak ditemukan hamba Tuhannya, mungkin saya akan sedikit terlambat masuk Zoom, nggak apa-apa. Kalau besok malam. Karena kan ada perbedaan. Jadi di sini kan ibadah pemuda jam 7. Iya, Ya kan kita mulai Zoom di sana kan jam 7. Di sini udah jam 8. Jadi kalau saya terlambat sedikit nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. kalau terlambat sedikit ya mohon dimaklumi. Karena kan jam 7 saya mulai pemuda. Kemungkinan bisa sampai jam 8 lah, jam 8 lewat. Jadi baru saya masuk Zoom. Bagaimana? Kalau memang Boleh, diterima boleh. seperti itu Boleh ya, Pak Ari nggak ya? apa-apa. Pak Ari udah ini belum dapat khotbahnya belum? Udah Pak Pendeta Riman yang hari Sabtu. Oh udah, Pak Pendeta Liman. Ya, Ya. sorry Pak Ari. Oke. Nggak apa-apa. Cuman Sudah, kan ya. kalau nggak ada, oke lah Sudah. alternatif aja. Ya, Oke? Ya, thank Jangan you. sampai saya khotbah nanti. Nggak apa-apa. Mantap juga kan Pak Tommy. Mungkin kalau khotbah mantap juga kan? Iya. Kayak Boleh pernah tuh, dulu Kak Tommy. aja. Iya. Iya dong, sekali-sekali dong. Akhirnya Iya. Pak Martin tidak mau olahraga. Karena nanti malam kita diolahragakan Oh, nggak semua. apa-apa, Pak. Sekarang olahraga buat nanti Saya supaya mau- sehat. Mau pamit Supaya fit. olahraga dulu, ntar hari ini tugas panggilan tuh. Ya, Ya, terima Oke. kasih Pak Martin. baiklah. Oke, Oke. baiklah ya buat semua Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Teman-teman. Tuhan memberkati. Udah. Selamat beraktivitas. Shalom. Jam setengah 8. Ya, Di sini Ya. jam setengah 8. Baik. Oke, Ya. mari. Oke, shalom. Tuhan memberkati semua. Halo.